tapak aspal bener-bener enak supe. Kalau ini sering supe itu mriki. Kadang pun ditempel lecek itu buatan tapak aspal. Berarti kategori sama-sama peluka. Soal sudah asik Bu, asik ngobrol itu menghilangkan Ini ruang kita. Kalau tahun kemarin saya yang memenuhi ruangan ini. Anak buah saya agak super. Dan saya super. Sekarang kelas 9 itu harus setiap hari masih mencari. itu tadi kelas kalau Kelas 7C. Dan ini tadi saya makanya kok masih seperti SD. Iya. Yang agak hebat tadi yang Aldo tadi, yang bajunya keluar itu, iya, seperti anak TK sangat masih anak-anak kemarin itu sampai bunyi misah itu sampai bajunya anak ditarik disuruh pisah gitu sampai merah kalau dari atas sampai bawah itu bajunya terbuka dipisah itu tidak bisa terus teman-temannya sampai semua satu kelas misah dibawa ke sini istirahat sudah ganteng lagi boleh kita jangan dulu kayak ngomong harus gantengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Diana sehat ya. Alhamdulillah. Sarapan Ibu? Belum sarapan. Belum sarapan ya, tapi tetap semangat gitu Diana. Harus semangat Pak. Harus semangat ini. Harus semangat. Ini tadi seharusnya kan saya meminta feedback dari kepala sekolah. Namun kalau di sini Bapak Presiden masih ada pertemuan acara nanti panjenengan yang menyampaikan feedback dari beliau dan rekan-rekan serta murid yang pernah panjenengan dengar perihal yang panjenengan berikan usulan kemarin. Nah sebelum acara pendampingan 3 ini dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu Bu Diana untuk semoga nanti ketika kita kegiatan PI kita mendapat keberkahan, dapat kemanfaatan dan keridhaan Allah SWT. Al-Fatihah. Oke, terima kasih Bu Diana atas waktunya. Saya di sini akan menyampaikan berita tujuan pendampingan saya di sini. Yang pertama mereview Bu Diana, mereview pembelajaran selama 1 bulan terakhir yang panjenengan lampaui, yang panjenengan lakukan bersama Fasil. Dan yang kedua bertanya perihal merencanakan PSE. Yang ketiga review feedback yang umpan balik yang kemarin panjenengan berikan, KS panjenengan sendiri, asesmen mandiri itu, dan rekan guru serta siswa. Yang keempat itu bertanya mengenai keberlanjutan baca yang sudah panjenengan rancang kemarin, apakah sudah berjalan sampai ke tahap C atau A nya atau bahkan akhir atau eksekusinya, itu nanti kita diskusikan bersama. Dan terakhir merefleksi. Oke Bu Diana, yang pertama saya mau menggali potensi yang Ibu Diana dapatkan di PGP Angkat 9 ini dalam 1 bulan terakhir. Mungkin proses apa yang sudah berjalan Bu Diana dalam 1 bulan terakhir ini? Pembelajarannya ya. Yeah. Waktu di LMS. Di LMS bisa, di pembelajaran yang implementasi di siswa bisa, atau di rekan. Kalau di LMS kemarin itu yang sebenarnya sangat menarik semuanya. Untuk 1 bulan terakhir ini kan yang pembelajaran diferensiasi sama yang PE. Sebenarnya sepertinya sudah pernah dilakukan, cuma tidak tahu. Sama dengan yang kemarin di awal itu teorinya ternyata ada, sedangkan kita kan asal cari yang enak saja di kelas itu seperti itu. Termasuk kemarin yang stok dulu kemarin, ternyata stok itu ternyata saya sudah melaksanakan jauh dari tapi tidak tahu namanya seperti itu. Cuma saya
berbeda karena saya urusan kan biasanya dengan sendiri. Dan memang itu memang memerlukan alunan yang banyak untuk anak-anak yang ramai seperti itu. Kalau saya anak-anak tidak mendengarkan, saya ambil namanya sketchbook, saya mesti bawa di sini seperti ini, kecil begini. Itu saya buka lagi, itu saya keluarkan pensil, saya menggambar, saya ambil nafas sampai, jadi saya tidak terganggu sama sekali. Anak-anak meskipun anak-anak berkelas seperti apa itu tidak benar, konsentrasi harus sampai arah ke situ. Ketika sudah konsentrasi begitu, diam, tenang, dan masih ada sisa lagi. Anak-anak itu ternyata mengikuti, mau tidak mau itu sepertinya ada yang mengikuti. Jadi akhirnya satu dari mama salah, kenapa harus marah? Kamu ingin rame? Silakan. Kan kamu ingin rame. Dalam kondisi ingin, nggak kan? Jadi kalau nanti ingin sudah selesai, turun, baru kita bicara melanjutkan pelajaran. Habis itu temannya di depan. Senang. Ternyata ketika saya tenang itu anak-anak juga berhati-hati. Jadi sedang apa? Ada yang tanya. Kumpul, diam-diam, akhirnya satu kelas diam semuanya. Kalau sudah kelas itu diam baru sering bisa dimulai bekerja bersama itu. Anak-anak ya sering tanya, aku enggak anakku, kenapa harus rame? Itu hak kamu untuk rame. Kalau pembelajarannya harus berhenti dulu karena kamu pengen rame, mungkin nggak gitu, kamu nggak nyaman pelajarannya, jadi ya kami aja dulu. Habis itu nanti kalau selesai, tapi jangan lama-lama. Ada waktunya rame itu nggak mungkin kalau kita 24 jam rame, capek mulut kita gitu. Oh iya ibu, ya sekarang dulu ya kita pelajaran mulai. Anak-anak yang juga saya ajarkan kadang untuk konsentrasi seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, musik kok mami saya nggak bisa tidur kalau saya nggak ada ngefek sama sekali, karena sudah terbiasa mengaturnya seperti itu. Jadi mau ada salon di depan saya, kalau saya ngantuk, saya konsentrasi, ya ngantuk aja tidur gitu. Kalau orang-orang banyak yang tidak bisa. Ada beberapa anak yang bisa seperti itu. Ya tidak semuanya, maksudnya ada beberapa yang bisa mengikuti. Kalau ambil nafas. Saya maksudnya biasa ambil nafas dan kayak kemarin itu kelas yang sangat super sekali. Dan sekarang walinya dan itu juga kecil, saya ada tangan jauh lebih. Ambil nafas dulu, ambil nafas. Kalau nggak ambil nafas nanti kan itu stres kita sama anak-anak lagi. Oh iya toh, iya harus sampai ditanya ibu sampai, kalau nggak sampai relax. Kita sendiri, maksudnya awalnya dari kita, anak akan ikut gitu. Karena kemarin itu memang kelas super saya yang itu sangat super. Ada beberapa yang kita bicara satu kata, dia 2000 kata memel, padahal anak laki-laki. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau kita nggak pernah, mereka juga. Nah, oke Ibu Diana, itu tadi yang panjenengan bahas adalah pembelajaran PSE ya. PSE. Saya ingin mengetahui Bu Diana, yang kemarin kan setelah Lokta kan panjenengan kan aksi nyata tentang budaya positif. Nah itu kan bersama Ibu Umi ya. Di situ coba panjenengan ceritakan bagaimana pengalaman panjenengan menyampaikan ke rekan-rekan itu. Pengalaman luar biasa. Bagaimana Bu? Luar biasa. Kenapa? Karena bersama para senior, tetap senioritas itu ada ya. Kan ini juga PMM kan juga merasakan. Jadi ada beberapa yang sudah melewati masa PMM itu, ternyata memberi sesuatu yang sepertinya baru untuk orang yang sudah mempelajarinya. Itu perlu ekstra tambahan contoh. Dalam arti contoh-contoh familiar yang nyata. Kemarin itu ternyata ada yang mau ditutup, ada yang tanya di videonya, kemarin juga ada, yaitu dia juga termasuk senior dan juga bahkan besok anak. Memang ada faktornya, ada anak-anak yang seperti itu. Itu di kelas itu tidur, bagaimana kalau itu biarkan tidur. Kalau saya tidur, biarkan dia tidur. Kalau suatu saat dia akan bangun dari atau kita bangunkan dengan pelan, ternyata jadi tidak bisa, berarti masih dalam fase yang sangat gelap-gelapnya. Itu kalau saya biarkan dulu, nanti mendekati 30 menit mau akhir, seperti itu kita bangunkan lagi untuk yang kesekian kalinya gitu. Kalau biasanya 30 menit mau
selesai itu biasanya dia bangun gitu. Itu kalau dia bangun langsung cuci muka, baru kita masukkan lagi ke materinya sedikit, meskipun sedikit kan tidak masalah. Kalau menurut saya sedikit pun nggak masalah, yang penting dia paham bahwa hari ini materinya ini, pelajaran saya ini, dan itu memang memerlukan orang-orang yang sabar dalam seperti itu. Dan kemarin ketika menyampaikan itu banyak hal yang nyata yang disampaikan itu. Habis itu kan juga ada yang diskusi, terus ini Joko itu bahasanya gitu kalau ini terus habis itu juga ada beberapa yang itu memang wajar lah menurut saya. Kan tidak semua orang suka dengan kita yang ya kita juga mengikuti. Kalau saya nggak fokus ke orang-orang seperti itu, nggak fokus, saya nggak penting lah menurut saya. Jadi saya fokuskan yang saya, meskipun tanyanya ngetes atau nggak masalah, yang penting ada perhatian sedikit. Nanti ini kan berarti tes saya berhasil, berarti oh begini, berarti beliaunya sendiri kan nanti akhirnya membuat kesimpulan begini. Kesimpulan tetap ada ya audiensnya. Kalau saya, karena saya menyampaikan kalau ada yang pertanyaan ya saya jawab senang saya yang sering saya lakukan di kelas seperti apa. Jadi tidak katanya, tetapi ini saya lakukan seperti ini. Kalau tidak berhasil, nanti di kelas saya berhasil. Kalau di kelas Anda nggak berhasil, berarti jangan kurang lagi mungkin. Kan seperti itu. Ternyata di kelas saya itu berhasil, nggak. Ada yang malah mungkin karena pemerduan suaranya itu ada yang sampai tidur itu, sampai selesai temannya pulang dibangunkan nggak bisa, temannya kebelang juga makan sudah tidak bisa dibangun. Itu bisa kembali saya tanyakan, sudah tenang, aku saya tiduran. Jadi saat itu peran kita sebagai, kalau kemarin saya merasa mendapatkan posisi jadi teman, itu jadi manajer sebenarnya masih tahapnya masih sangat lama, karena setiap anak kan ada perubahan kegiatan. Itu saya kemarin ambil posisinya sebagai teman, sebagai pamongnya. Kalau diajak diskusi dia membawa itu anak, tapi biasanya diskusinya di luar. Biasanya itu tadi sudah diskusi normal dari bangunnya baru saya cerita. Kalau yang itu biasanya nggak bisa dibangunkan, kan ada seperti itu. Terus kebaikan itu memang kodratnya, mungkin kita tidak tahu dia di belakang seperti apa. Mungkin dia bantu orang tuanya, kita juga tidak tahu. Sampai kelelahan maksimal, kita pun juga masih kadang over gini. Saya juga di kelas ngantuk sekali, itu juga pernah sampai seperti itu. Selesai langsung di perpus itu tidur dulu sebentar, sampai yang penting kan kalau istirahat kan yang penting kualitas istirahatnya. Anak juga saya cari itu. Itu saya itu tidur jam 9. Apa yang kamu tidur sampai jam 9? Saya itu juga biasanya sampai jam 9, tapi jam sekian harus bisa bangun. Kenapa? Ya kan yang ngatur jam waker itu yang asli adalah pada main kita. Saya nanti harus bangun jam 9, maka kita bangun jam 9. Kalau enggak ya masih ada lagi sama bisa. Ya meskipun jamu waker itu nyala, kamu kasih sekitar 10. Kalau kamu ngecek kepala kamu, intinya pokoknya saya tidur, enggak akan kebangun. Tapi kalau aku nanti bangun jam sekian, aku harus sekolah, aku harus begini, tetap terbangun. Memang tidak langsung jadi gitu. Ya lumayan lah, setidaknya ada perubahan dari skala 1 ke 10 misalnya, dapat 4, dapat 3, itu sudah biasa menurut saya. Setidaknya ada perubahan sedikit. Oke Bu, Panina sudah menyampaikan sedikitnya untuk sekarang untuk saya untuk menggali untuk capaian sebetulnya terakhir Bu, capaian panjenengan yang konkret paling panjenengan nikmati lah capaiannya. Budaya positifnya. Iya. Positif. Untuk apa itu Bu? Saya itu kan lebih mengutamakan harta. Terutama itu ya, pertama luas itu seperti tadi mungkin kalau kita pakai
masih baju mana seperti itu karena saya karena ekspresi dan saya jarang menggunakan segitu kan paling saya cari nah gitu kan dengan kode seperti itu kata anak-anak iya aku saya masukkan sebenarnya ya banyak juga sih yang saya paling temukan memang bedanya karakter anak itu terbentuk. Kalau karakter anak itu bagus, insya Allah nanti ke depannya di masyarakat juga bagus, punya adab yang sangat bagus. Setidaknya tersenyum itu sebenarnya gampang, tapi cuma ada beberapa orang itu yang bisa menilai senyum orang itu atau senyum ini agak gini kan seperti itulah. Itu kalau saya ajarkan senyumnya harus belajar senyum yang tulus dari hati. Semarah-marah kita lihat itu tentang jangan sampai orang ini kan tidak tahu kemarahan kita, jangan jadi pelampiasan. Jadi itu saya ajarkan tidak boleh seperti itu. Kemudian kalau di kelas kan saya juga karya anak itu harus sendiri, jadi mengungkapkan perasaannya itu dengan baik di situ, tidak boleh mengganggu teman-temannya dan tidak boleh mengomentari karena setiap anak punya kemampuan yang berbeda. Dan itu memang agak sulit untuk anak-anak karena kadang kembang luar lah seperti itu kurangi. Jadi yang saya katakan karakter anak termasuk dari temannya, kemudian ada makan. Biasanya anak-anak sambil nyentek makanan, Nino lagi dekat kemana? Masa ambil berdiri saya cuma begitu kan? Oh iya, aku nasi plek gitu. Lalu minum bawa makanan, kayak gitu. Kalau kemarin awal-awal gitu, kan sambil duduk, minum sambil duduk dulu. Kalau sekarang cuma sambil dudukkan saja, mereka sambil duduk. Berarti kan ada dari situ. Dan itu ternyata kita sangat menyenangkan. Tidak berat, tetapi mengena. Dan itu sangat menyenangkan ketika anak mengalami suatu yang sangat signifikan. Maksud saya dalam artian mulai makan sambil duduk, tidak menenteng kan bisa, tapi tidak dimakan sambil jalan. Sekarang kan itu hal yang lumrah, wajar terjadi semuanya, bahkan termasuk ibu-ibu, bapak-bapak tua, muda itu makan sambil makan sambil jalan. Lupa bahwa ternyata mereka itu jadi contoh untuk anak-anaknya nanti. Bapak lo sambil jalan nih, kak bapak aku tak boleh lah seperti itu. Dan ini saya tidak mungkin memarahi bapak-bapak itu ya, kalau anaknya ada perubahan makan sambil duduk, minum sambil duduk, gitu. Otomatis orang-orangnya kan pintar ya, itu insya Allah seperti itu. Jadi kalau saya itu modelnya memberi contoh, anak mengikuti, tidak usah kita bertemu ya, ini salah harus begini. Belum tentu kita tidak benar gitu. Akhirnya kan mereka tidak tahu kesalahannya. Kalau itu kan, oh iya, itu akhirnya ada yang pasal itu kalau kan sambil berdiri. Nah, dari penjelasannya ini IPA, nah ini masuknya ke IPA. Kenapa? Karena ada organ reproduksi yang harus bikin. Kalau pengen lebih jelasnya lagi nanti kita bertanya. Oh iya, tanya aja deh apa? Nanti dimarahin. Ya kalau tidak batin tanyanya saya berikan guys. Jadi ada akhirnya setelah mengikuti ada timbul rasa penasaran. Kenapa sih kok saya nggak boleh jalan sambil makan, jalan sambil minum? Di rumah gini, kalau kayak pas mama itu lebih dicari tempat duduk. Sukanya cari tempat duduk atau kalau enggak ya dipegang dulu cari tempat duduk sampai dapat dari tempat duduk. Karena sekarang kan trennya prasmanan itu. Anak-anak lihatnya kan dari situ. Jadi saya kasih contohkan, saya juga tersenyum, juga untuk salam seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak terkadang juga saling itu kan jarang sekali. Anak-anak ketemu saya mau di mana saja, paling terus kalau yang suka gini kan ada yang gini, ada yang saling, ada yang ngajak bicara dan lain sebagainya. Oke Bu, terima kasih atas refleksinya. Dan selanjutnya Bu, tadi Panjenengan sudah melihat dan mengalami dan menerapkan mungkin ya. Saya yakin Panjenengan sudah menerapkan. Itu kan tadi Panjenengan kemarin kan sudah mempelajari segitiga eksekusi. Nah,
contoh satu saja Bu yang panjenengan terapkan di siswa, ada satu kasus siswa yang sederhana itu, yang sering itu adalah anak-anak yang tidak bisa datang keliling itu udah ya, itu memang perlu apa namanya, kita ajak bicara benar. Kita tidak bisa mengatakan kamu tuh keliling gak bisa cinta kelilingnya. Saya sering mengajarkan anak-anak itu kalau capek silahkan keliling, tetapi dalam artian jangan dalam waktu yang lama, 1, 2, 3, 4, 5 keliling gitu gitu kan. Tapi ada juga anak yang selalu belum, saya tanya sudah belum, kenapa belum, ayo sambil ngobrol, tapi posisi meskipun temannya mengerjakan kan sudah nggak memperhatikan, diajak ngobrol kenapa dia ditanyai hal ini, itu sambil dia megang tasnya saya ajak bicara itu dan tadi kan sudah saya katakan, misalnya keliling boleh kalau kita dalam masa jenuh, setiap orang punya rasa jenuh, capek, pusing dan pengen apa, berdiri di atas versi, berdiri keliling lihat temannya, tapi bukan berarti kamu harus nyontek. Lihat itu, oh teman-teman bagus, berarti aku harus bisa lebih bagus lagi. Jadi seperti itu saya beritahukan kenapa kesalahannya di sini, pelan-pelan, kemudian terus saja. Nah, berarti kamu harus gimana? Oh ya, berarti saya harus natas dulu. Ternyata anak bisa sebenarnya tahu kalau oh saya harus begini Bu, berarti saya harus begini ya. Ternyata bisa. Terus yang ini tadi juga, kan saya ada namanya scrapbook. Jadi scrapbook untuk satu bab itu ada scrapbook sendiri, ada rangkuman sendiri untuk scrapbooknya itu. Bu saya nggak bawa tuh, kenapa nggak bawa? Kan kayak gitu kan. Kemarin kan kejadiannya hari ini harus diambilkan, berarti dia bisa sama. Dia mengoreksi dirinya sendiri. Dan jadi terus saya harus gimana? Ini Bu, saya janji besok atau saya janjinya 2 hari lagi besok ya. Insya Allah 2 hari lagi selesai, ada 2 hari lagi saya masukkan tas atau saya masukkan tas paling jauh sekian. Jadi anak-anak memberikan solusi sendiri, memberikan jangka waktu sendiri. Jadi saya tinggal nanti janji kamu, saya gimana sekarang itu. Termasuk ini juga yang konkret yang terjadi itu, anak-anak harus bisa mengoreksi karyanya sendiri. Sebelum dia mengapresiasi temannya, dia harus bisa mengoreksi. Gambar kamu bagaimana? Tadi kan suruh gambar ini Bu, terus saya buatnya ini, terus kemudian saya merasa ini, terus sudah kamu lihat, sudah. Kalau gambar jangan terlalu dekat, jaraknya sekian, saya tunjukkan jaraknya. Habis itu, oh ya Bu segini, berarti kan, oh ya Bu saya kurang begini. Jadi segini garis lurus itu menurut saya bukan untuk hal yang berat, di jalannya saja anak-anak yang penting, intinya tuh yang anak-anak yang penting itu kalau menurut saya lagi segala sesuatu itu anak-anak mengetahui salahnya dia sendiri, jadi dia bisa mengoreksi sendiri. Oh saya tidak tepatnya di sini dan saya bisa memberikan solusi saya itu begini, saya mampu pusing ini. Jadi kan versi anak sendiri bukan versi gurunya. Jadi orang dewasa atau bapak ibu guru tidak bisa mengatakan kamu harus begini. Tapi kalau anaknya tidak mampu kan kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Jadi kalau dia yang menawarkan sendiri, Bu, besok saya mau. Jadi ya, bisa saya pegang, ya Bu, insya Allah besok. Jadi dengan Bu Diana ada di kelas mana? Saya ada di kelas ini. Bu, jangan di kelas itu ya, setelah di kelas itu berarti waktu istirahat, berarti saya ada di perpustakaan. Oh iya Bu, ternyata biasanya anaknya datang juga Bu, yang kemarin, anak saya kemarin Bapak. Jadi kata yang sederhana yang saya sangat senang untuk anak-anak mendengarkan itu adalah kemudian dia tersenyum, kemudian dia bertanggung jawab dengan kesalahan. Itu sangat luar biasa. Kalau menurut saya tidak perlu dapat nilai 100 kalau seperti itu, saya sudah kasih karena itu nilai yang sangat luar biasa. Kami membangun
manusia Iya. saling memanusiakan. Kan tidak perlu kita dengan murid yang bermacam-macam karakteristiknya, Ya, betul, jangan Sir. kita rangkup jadi satu, mesti dalam satu bentuk, satu pandangan yang sama. Kan nggak bisa seperti itu, karena kan yang kita layani ini adalah manusia-manusia yang hidup, yang dinamis, Iya, gitu. yang Tidak beraneka tidak ragam, mati, ya. ya. Kadang itu ada perubahan, misalnya hari Iya. ini baik-baik Betul. saja, besok jadi tidak baik-baik saja gitu. Saya juga, karena saya wali kelas juga, ya seperti yang saya ceritakan tadi, ini adalah ruangan yang sering saya lewati karena sering panggilan BK. Anaknya sampai orang tuanya menangis di sini, anaknya di sini. Itu memang perlu sangat apa ya? Memang memerlukan tenaga yang ekstra. Kita juga perlu memahami bahwa ini anak ini juga manusia berbeda. Kita sebagai orang tua nggak bisa menyatakan kamu tuh sama dengan saya, tidak bisa. Bahkan ke anak-anak tuh kadang kan yang genotype yang sering bermasalah itu adalah memang anak-anak yang kurang berhati-hati. Kebutuhannya Kebutuhannya untuk kasih sayang itu memang kurang, dan saya juga tidak bisa menjudge. Tapi karena orang tua tidak bisa, saya juga main menjaga itu. Yang penting itu sebenarnya adalah kita memenuhi hak anak tersebut itu sudah cukup sebenarnya. Terus ke anak itu saya sampaikan juga ini, kamu harusnya bisa orang lain, teman kamu hanya punya kamu punya ayah, punya ibu, punya mama, punya papa. Berarti ada dua ayah, bersyukur di situ. Berarti kamu harusnya punya kasih sayang yang over daripada yang lainnya. Tapi kalau kamu masih mau mencari, berarti kamu yang belum menemukan titik kamu menerima keadaan. Ya memang agak tinggi untuk bicaranya, tapi ada beberapa anak yang bisa menerima, ada beberapa anak yang bisa. Terus ada beberapa anak juga yang sebenarnya kasih sayangnya over, cuma orang tuanya tidak memberikan pembatasan. Nah, jadi itu juga lost control akhirnya. Itu ada beberapa anak itu orang tuanya itu sampai sayangnya, saya mohon maaf. Bagusnya ada komunikasi. Saya tidak bisa memarahi anak saya karena dia ilmu saya itu adalah semata-wayang. Saya menikah berulang kali, sampai berulang kali dia bilang saya berulang kali Bu, tapi sampai yang terakhir ini saya itu sudah ya Allah, saya cuma punya ayah kerja. Ternyata yang terakhir ini mereka usianya keturunan sama ayah saya. Ya hanya satu itu anaknya. Naik kelas itu sampai artinya kayak gitu kan, baru dia tadi itu anaknya jatuh baru habis ya naik kelas lagi gitu kan ya sampai gitu. Lah kan sudah bapakmu seperti itu, tapi kamu harus bisa. Itu sebelah nikahnya sebelah sampai kalau saya kan juga kemarin mau diambil sebenarnya, kalau saya dia kan membuat saya rasanya kita memang kadang perlu komunikasi, betul. kayak jadi si Aldi tadi yang berkata kan sebelum ke anaknya dia cari informasi orang tuanya seperti apa, latar belakang kok teman beda lain rasa, tapi masih sering kami aja orang tuanya temannya seperti apa. Tapi kami gurunya harus nitip. Nah itu kan gurunya, bukan orang tuanya. Kalau gurunya dia jelas tahu karakter dia di sekolah, tapi kalau karakter dia di rumah, orang tuanya ya. Yang penting orang tuanya itu nitip kamu bukan seperti itu kan. Tidak bisa satu anak kalau cuma kitanya semua anak terus orang tuanya nggak semua, kita mau gimana gitu. Kayak kitanya melarang nggak boleh minum minuman keras itu lah, terus anaknya happy atau ya wong di rumah ya saya kamu bapak nggak marah kan, pertama di situ bapak nggak marah, itu namanya enggak lah terus gimana
tapi ya mau saya lo duduknya bersama Buni di ruang tamu, tuh Bu, ini ruang tamu, minumannya di sini. Ya minumannya itu Bu, pokoknya nggak boleh katanya minuman keras dan sebagainya. Oh kita loh itu untuk minuman biasa. Terus kita mau menyalahkannya di mana gitu loh. Oh iya, jadi bersama iya Bu, ya ini minuman, terus camilannya, terus ini rokoknya. Oh boleh, ya boleh. Terus kalau seperti itu kita mau melarangnya bagaimana kalau orang tua memang seperti itu. Dan itu memang harus disinkronkan ya. Dan Sampai ada ya sebenarnya. ada. Dan dulu memang juga walinya saya tuh walinya kok jadi anak buah saya tuh. Jangan, saya juga. Tapi saya syukur alhamdulillah ini membantu saya menjadi pribadi yang lebih Betul. kayak gitu kan. Jadi meskipun ya manusiawi kalau kita ada yang awalnya terus meledak-ledak sampai habis itu Tenang lah. saya gitu. Kelas yang saya pegang itu alhamdulillah saya pernah sampai membuat status terima kasih sudah mengajari saya menjadi pribadi yang lebih baik, dan terima kasih saya juga mampu memberikan sesuatu yang membuat kamu saya berubah. Saya sampaikan seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu. Anak-anakku memberikan saya pelajaran yang sangat termasuk meskipun anaknya sangat macam dengan emosi yang mudah dan sebagainya, ternyata dengan temannya yang punya masalah ini sangat berat menurut saya untuk anak seusia tersebut. Mungkin pilihan yang selanjutnya itu pilihan terburuk gitu. Itu ternyata pasti ternyata tidak dengan gagah berani. Kamu tahu loh ini resikonya. Ya, di rumah pun saya sudah seperti ini. Pak, saya ini sudah hukuman sosial. Anak itu sudah terhukum secara sosial. Meskipun kalau kita salahkan anak itu tidak terhukum salahnya. Ini yang salah jelas orang tuanya kalau menurut saya. Anak usia 11-12 itu kan memang belum paham seperti itu. Nah ini tahunya saya juga kondisi anak itu sudah dan itu dari SD, kejadiannya ternyata di SD, SMP, ketika pandemi pertama itu saya tuh ngasih buku tuh sama anaknya juga tahu tadi kecil kok anaknya so ada gitu sampai bisa tahu sampai gitu ternyata itu sudah sampai proses pengajaran. Kejadian itu orang tuanya bertemu saya ini yang sakitnya rasa dengan waktu itu kepala kita tidak punya degree untuk kita hanya bisa memberikan semangat, membuat support anak tersebut. Sedangkan ini kita juga nggak bisa harus kita juga tidak mungkin sudah usia sampai rame akhirnya baru masuk. Saya tuh ngasih gini dan diantar dengan bapaknya juga iya itu ada. Saya masih ingat di rumah saya ingat masuk si anak itu kok nggak bisa nggak kelihatan. Padahal saya kan sudah punya anak banyak kan harusnya tahu posturnya. Ternyata saya nggak bisa. Pada saat itu saya merasa oh saya itu gagal jadi meskipun memang belum paham anak itu tersebut. Kemudian akhirnya selanjutnya orang tuanya itu sering berjelas saya harus gimana. Kalau saya kalau bilang tidak siap, resikonya adalah harus begini. Ini cara paling menurut saya bukanlah cara efisien sih, tapi salah satu cara untuk menstabilkan lingkungan dulu. Ternyata beliaunya nggak mau karena hanya punya dampak. Jadi ibunya itu dengan kakek, dengan bapaknya, jadi kakeknya si anak ini. Jadi ibu ingat lah akhirnya gitu. SD itu sampai Jadi ternyata itu katanya anaknya itu sudah kelihatan mulai Januari masuk SMP kan berarti Juli. Nah itu Pak guru SD-nya kan juga nggak tahu ini. Jadi ketika kita SMP itu sudah nggak tahu juga posisinya. Gitu karena pandemi dan anaknya juga aktif karena pada waktu itu kan Zoom bawahnya. Anaknya juga baik, aktif dan lain sebagainya dan baik-baik saja gitu. Terus sampai ketahuan seperti itu rame pak, rame saya sini.
di awal tuh ibunya mendukung menyalahkan dengan pacar yang lain dan sebagainya, tetapi anak saya itu dia di rumah, bukan diam di rumah. Yang paling muda itu hanya ada dua, adalah bapak karena lagi dan mbah. Meskipun ini pun kalau zaman sekarang seperti itu, dan ini ternyata sangat kostan kepolisian terjadi dan sampai akhirnya karena baik dengan saya ketika melahirkan saya juga dan anak ini ternyata sekarang sudah dilindungi oleh dinas sosial. Kita nggak berani, dinas sosial itu langsung cover anak itu, kehamilannya sudah kita tahu kemudian kita melahirkan seperti itu. Dinas sosial itu menata terus sampai anaknya lahir itu. Tapi sayangnya selanjutnya bahwa anak ini memilih ketika kelas 8 akhir itu boleh keluar. Tapi sangat luar biasanya di kelas melahirkan itu masuk kelas itu dengan nyaman, dia juga enggak. Dan yang bagus sangat saya kasih contoh, kalau ke anak-anak lain itu satu kelas 33 orang, tidak ada satupun yang membuli ataupun ini apa ini. Akhirnya ke kelas 7 itu aman. Kelas 8 itu panggilan dia berubah jadi ngomong, karena memang dia tuh ngomong, tapi ternyata ternyata ini kita memberikan dia masalah seperti ini, ternyata dia tuh bisa ngomong ini dengan ini berkelahi. Perempuan yang perempuan ya biasa lah, dia posisi bisa ditangkap. Jadi ngomong teman-temannya menuntut dia. Saya sangat luar biasa kuat, saya sampai saya awasi setiap hari itu yang terus ternyata nilai juga stabil dan sebagainya. Paling murid pun juga ada juga kita ngobrol, cerita ini lucu, terus saya sampaikan tidak ada orang yang ingin mengalami seperti ini. Mungkin bu, mau cari bantuan mungkin bu siap ya. Itu biasanya dengan anak saya di stop ngawur kayak gitu, karena memang tidak ada yang ingin kejadian seperti ini. Ternyata anaknya saya anggap mentalnya saya kejadian tahun 2019 2020 ini anaknya harusnya kalau lulus kelas 9 kelas 9 jadi sampai keleng-keleng ini. Bahkan menikah kembali maunya ibunya didirukan. Ibu saya dirukan, saya tidak izin masuk kancah. Saya sudah mau sampai anak ini jalan sampai kelas 8. Sebentar lagi kan kelas 9 harusnya sampai kelas 9 jalan eman-eman. Tapi kondisinya begini, ternyata ngawang, masih ngawang ke Jakarta. Saya usahakan sampai kasih kejar paket agar anak itu bisa berlanjut nanti selanjutnya, entahlah terserah dia punya rezeki yang bagaimana, kan saya nggak bisa mengatur juga, saya cuma bisanya bantu aja gitu. Saya usahakan itu. Terus kemarin yang dilakukan kejar paket, yang lainnya masih karena laki-laki kan karena kenakalan dari itu beda dengan saya, meskipun tak nyata pernikahannya tidak lagi cuma sebentar. Kan saya sudah lagi sudah bisa terima bahwa seperti ini adalah itu bisa terima bahwa kamu itu tidak sendiri, mau tidak mau kamu ini anak ini dibawa ke sekolah sini belum sempat dengar laki-laki yang buat saya pusing banget. Terus akhirnya ternyata habis itu mungkin karena dia tidak berkomunikasi karena tidak kuat dengan saya, nggak berani WA dengan saya dan teman-temannya. Benar bagaimana jadi gimana mau nikah juga sulit karena di bawah umur kan otomatis sedang dulu. Jika Pak nikah KUA loh Pak, bukan nikah siri, nikah KUA. Ternyata kan sedang tidak dengan beres. Sebentar gitu. Ini katanya tapi anggarannya belum katanya ya
sama-sama di bawah semuanya akhirnya terus ternyata sekarang rumah pindah Bu nggak membayar kan kemarin katanya tak suruh pindah biar itu ayam amat Bu akhirnya di rumah sendiri kasihan bakungnya kalau bakungnya saja nggak dia jawab Pernah ya Bu ada kasus seperti itu di sini? Sebenarnya kemarin akhirnya Pak Ibu itu rumusnya gini jadi udah dan kita untuk saat itu jadi kayak Kak Rom harus kayak Kak Rom gitu aja dan dia baca karena kalau kita misalkan kita tidak bisa akan terima anak sudah jadi dari SD jadi kalau kita mau main salah-salahan berarti sampai ke SD-nya nah jelasnya kalau ke SD gurunya juga nggak tahu gitu jadi kan saya tetap nggak tahu Pak Rom saya juga masih buku gini ini anaknya di depan saya sambil mengumpulkan buku saya itu juga bisa belajar itu tapi itu 2 hari setelah pembagian itu punya telepon itu sudah nah saya yang sudah nggak kelihatan gitu dan langsung gitu anaknya memang tidak bisa bicara. Oke, kita kembali ya Bu ya. Terima kasih atas ceritanya. Cerita yang mau ajak mana-mana. Sekarang kita ke refleksi hasil survei Bu dari panjenengan teman ASIS Mandiri, KS, Reka dan murid. Saya ingin menggali refleksi pribadi dulu Bu pada panjenengan, nanti ke KS, rekan dan panjenengan refleksi panjenengan. Kalau yang itu kan biasa. Kalau yang kurang kalau saya itu kurang itu kan saya pribadi ternyata sama pemikiran rekan-rekan di Jawa dengan bapaknya itu sama ke arahnya saya cuma cara bahasanya mungkin berbeda itu ya itu karena saya tipe yang mood gitu tadi kalau nggak mood ya saya nggak pengen cepet gitu nah itu ternyata saya harusnya merubah cara berpikir saya semuanya harus mood semua waktu adalah semangat saya harus saya ngomong sendiri saya harus fokus ke sini harus enggak ternyata itu memang harus mulai dari sekarang mulai dari kemarin itu sebenarnya sudah berubah termasuk ternyata di LMS kan saya kemarin dia agak lumayan maksudnya dalam artian mengumpulkan juga saya cek itu Pak Rafi berarti yang masih awal gitu berarti masih saya berarti saya termasuk agak mulai ternyata ketika sudah mulai gas tugasnya blek nah gitu pusing saya akhirnya itu ternyata saya juga harus pintar manage saya mana ini yang dilihat ini gitu kemarin juga gitu aku mungkin yang duduknya lebih cepat mana saya kerjakan habis itu ini selesai ngebut selesai habis itu dari saya itu saya kasih kado meskipun dengan tidak tidur gitu juga ternyata di rumah ada acara ya Allah saya gitu ya Allah saya harus gimana nih terus itu suaminya semangat nah tak bantu Allah jangan bantuinnya jika dengan babuk lagi setidaknya anak kan saya pegang oh iya jadi memang berubah memang harus ternyata orang-orang juga melihat saya itu terlihat santai tapi memang dikerjakan gitu jadi saya tidak bisa dengan seperti teman-teman menggebu saya tidak bisa seperti itu tapi saya jalan gitu jalan selesai gitu meskipun duduknya hari ini bisa hari ini selesai ini ya saya mengerjakan gitu ada yang nanya itu kan saya harus selesaikan dulu saya kan bisa selesai baru saya selesaikan belum selesai gampang 5 menit selesai kok tenang atau enggak sudah terjadi semua kalau 5 menit selesai dari saya tuh bukan tipe yang kayak gitu puan saya kubuan ya bukan tipe yang bukuan ya bukan tipe yang bukuan sangat buku terlihat itu aslinya ya gitu. bisa menahan bisa menahannya itu latihan dari kecil Pak sebenarnya latihan dari kecil memang harus begitu jangan kalau memang saya ngajar itu tidak perlu orang melihat susah tidak
Boro yang penting dia orang itu adalah kamu terus itu mbak nanti mbak yuk kasih contoh yang kita kan ada susah tapi mbak kok pernah terus aku membayar sesuatu berarti yang membayar oh itu ya itu saya tuh ya santai ya rame gitu adanya dekat sama saya dulu juga tapi mungkin karena sedang keren pada waktu itu jadi mengalihkan perasaan dengan bekerja. Saya tuh merasa misalnya nggak ketemu ibu saya di rumah sama-sama guru saya kan mungkin aku pulang ya mau ngapain aku bisa masak aku ya bisa kerjaan itu nggak bisa ya saya gitu ternyata sedangkan saya cara mengalihkannya saya bisa menyadarinya kalau saya jangan menjudge orang nggak sama baju yang sama ukurannya juga enak yang bisa begitu jadi kita nggak bisa menilai orang lain dengan ukuran kita jadi saya meskipun orang-orang berarti intinya saya itu harus saya harus berubah saya harus mengompori lah ceritanya teman-teman untuk berubah tapi saya nggak mengambilnya ke yang seni seperti yang kemarin dibahas di grup sebenarnya tidak bisa ayo gitu nggak jadi saya mengambilnya adalah generasi yang yang bisa kita kasih virus hal yang baik itu kita kasih semangat oke saya begini bisa kan apa sudah masalah itu kan manusia tapi kita harus tahu ini kadang cuma kita kasih contoh sambil ya kenapa tidak sini kalau kita lebih rasanya kalau kita emosi pusing kepala kita mencemur tapi itu masih aneh minum obat kata mama mari saya bilang tapi kalau kita senyum saja terus dia itu sih mas selesai kan mas dia selesai sama sendirinya asal kita tidak kita merubah kita akan menjadi diri kita sendiri kita cuma menangani kita nggak bisa merubah orang itu selama ini caranya pagi lagi loh jadi biar namanya baik tapi orang lain ada yang seperti ini sakit itu saya kategorikan sakit saya anggap aja orang sakit itu kalau mungkin saya masih koleksi aku udah sini masih apa ya masih senang aku ya masih semuanya dapat semuanya aja loh kalau nggak dia menjadi orang terus ini kayak gitu kan suatu saat dia akan menemukan obatnya sendiri mesti aku sini dia kalau hati itu kan memang itu menemukan obatan kita nggak bisa gitu semuanya aja harus beliau asal kita nggak ikut kan gitu selesai tidak sakit bukan sampai terus kita senang terus kalau ini kenapa sindir kalau sindir statusnya ada sindir kok hari ini ya saya kemarin nyindir itu ternyata memang sebelumnya menjadi orang tapi habis itu kita gabungkan dengan sesuatu yang menyenangkan hari ini kita jalan-jalan kan ini namanya terserah dia nggak bisa jalan-jalan kita jalan orang terus ada yang ngomong saya ngomongnya harapannya aku jalan-jalan nah jadi pada terus hari ke jalan saya ada waktu setengah jam 1 jam relax dengan keluarga kamu loh kok di pinggir galengan lihat sawah ini loh masa gitu yang penting kita menikmati itu kembali ke KS kalau feedbacknya kemarin itu begitu ayo
Oke Pak, gitu aja kan yang lebih baik daripada kita memberikan argumen yang Panjang-panjang malah. Padahal kalau di ruang guru nggak ada orang juga mau saya kasih apa dulu nggak ada gitu. Jadi ternyata meskipun saya gitu teman bu ini kalau saya dengan Bumi Jejer itu memang Bumi, tapi saya aktif Bumi itu memang pandai, termasuk sangat pandai meskipun kita basicnya sama-sama bahasa Inggris, tapi kita punya cara belajarnya beda. Ini saling mengakui. Ternyata Bu Uni itu, jadi kalau materi begini Bu Uni saya suruh. Kalau saya kan sambil mendengar, karena saya itu nggak bisa orang diam, tenang itu mana nggak bisa kan kalau saya kategori kinestetik visual kan seperti itu. Jadi kalau Bu Uni itu ini betul ya, pemahamanku seperti ini. Tapi yang teorinya gini-gini, dan Bu Uni teorinya saya pengalaman secara real. Bumi itu otak di dalam, saya lapangannya. Jadi kalau orang gabungin mantep memang jadi gitu. Oh iya, kita di tampaknya begini. Meskipun kadang Bumi lebih gitu, tapi saya lebih suka muter-muter. Jadi saya lebih aneh-aneh ke Bumi yang jalur kayak kemarin di Jakarta itu kan itu ya caranya kayak gitu. Hanya sistematis. Kemarin tuh mah, apa sih kayak gitu nih nulis gitu. Oh, di nomor lalu aku tulis gitu saya kira. Tak bisa tuh, termasuk diwawancara dengan anak kemarin. Bumi itu dibuatkan. Nanti anak bicara ini, saya bicara jadi ada. Gak apa-apa bicara ya, prosesnya gitu. Oh, aku ini. Ini begini. Saya cuma gini. Loh, Kak, Diana mau buat video tentang ini. Jadi kamu ceritanya, saya kasih ceritanya. Kamu mau bicara apa saja terserah. Yang penting kamu bisa tahu. Selesai. Ternyata anaknya mengalir juga, saya juga mengalir. Santai ya sudah. Aku cepat. Iya, aku gitu. Yang penting memang kita kasih clue-nya, fungsinya seperti ini. Kamu mau seperti apa terserah. Pokoknya tidak seperti ini. Saya cuma ambil 2 kali tek selesai. Selesai. Bagus Bu. Bagus saya gitu ya. Juga itu bisa tidak di masing-masing. Terus lagi ya di masing-masing yang satunya betul. Satunya bagian gitu. Jadi pokoknya seperti kemarin pengennya ayo ini kenapa saya sampai Pak temannya memang belum bisa wah 100% waduh saya itu progres itu saya nggak berani ngambil harus sekian saya nggak ngambil jadi saya itu ya kan termasuk kita di depan ada yang saya jadi apa sih alhamdulillah meskipun aslinya saya itu bukan tipe orang yang hafal berapa tapi kan anak-anak yang satu zaman itu cuma kelas minggu saya gitu tapi kan saya bilang ini makanya nggak tersenyum dia dari saya sih kalau aku tak begini sih jika ada itu kan biasanya nama saya gitu mulai berubah jadi mulai ada perubahan yang tidak perlu mereka karena kamu berubah saya tidak ingin seperti itu saya cuma perubahan kita aja yang bisa berubah berarti saya kemarin bagus diikuti makanya seperti itu saya berkomunikasi dengan anak caranya begini ada yang tidak pertama bilang gitu mesti karena banyak orang dan banyak yang kaget dan ada blok-blokan dan ada orang musim udah blok-blokan masih musim ya masih juga ada yang merasa saya ini gitu ya. Terus ada juga yang iri hatinya itu tinggi iri dengan seorang yang semuanya yang disebutannya kena semua betul ada sampai salah kita sampai saya jadi salahku lagi
masa aku begini kok, itu termasuk salah saya bilang, sampai saya bikin koreksi sendiri. Terus Pak, saya kembali nangis, santai aja. Setelah itu sakit lagi dan bisa dibetulkan. Terus yang diizinkan, terus enggak. Sing penting nggak menggolong. Kalau menggolongan misalnya kayak kemarin kita suka, karena kalau di sini itu udah paling yang bisa meskipun sing murah-murah ya, basic ini tapi kamu bisa di atasnya. Posisinya kan kamu bisa datang ke Pak, yang kemarin saya ketemu tidaknya ada pembayaran tapi ya kadang kita kemudian kadang kita tapi jangan terlalu konfrontasi. Kalau saya cuma mengatakan kita perlu membalaskan kalau kita dulu nanti kita apa ini jelas kalah gitu. Ini nih makanya saya gitu. Kita cantik colok kenapa tapi nggak apa-apa. Itu ya untuk baik, maksudnya bukan untuk sesuatu yang baik. Nah untukku saya ingin mendengar feedback dari murid-murid panjenengan yang panjenengan ajar gitu. Yang panjenengan berikan umpan balik kemarin. Balik kemarin itu yang banget itu adalah karena mereka nggak lihat sih Pak, saya sendiri bingung kan. Dia tuh nyampe nilai ke bapak ibu kamu. Tapi kan saya nggak lihat Bu. Lah iya lah nomor rapat kamu ikut toh gitu kan sampai. Oh iya Bu. Nah kamu nggak ikut tuh. Ikut Bu. Masa ibu masuk ke kelas sendiri. Ya saya diperhatikan. Makanya nggak tahu. Lah ya ibu juga nggak nyampein ke kamu juga. Saya tuh kalau bagi rapot, kalau cuma dikasih waktu 2 jam saya kurang. Iya. Saya dari bapak ibu sudah selesai ini saya masih belum ada kelasnya. Oh bidang sebelah itu iya Bu katanya sampai untuk bagian karena saya satu kesempatan bagiannya nanti cara acara formnya terus Pak Bu ini konsep A ini dan saya jelaskan satu saya nggak bisa ya kan tiap orang beda. Terus habis itu saya dia juga menilai Pak ibunya. Oh ini bisa disolusi saya sampaikan kadang jadi tidak terisi ya anak kemarin itu tidak disampaikan ke orang tua ternyata sebenarnya saya sampaikan cuma anak-anak tidak melihat karena waktunya kan saya menyampaikannya bisanya kan waktu beda kecuali untuk anak-anak yang sangat bermasalah itu otomatis nomor HP ibunya bapaknya ada di saya kan saya sering Pak Bu putranya sendiri mungkin teman-teman oh gitu itu mungkin baru bisa anaknya tahu aku sih bapak ada gitu oh ya saya gini boleh kan nanti boleh di sebelah mana saya gitu kan ya saya urut saya tunjukkan gitu berarti terus salah bisa sebenarnya Pak di sini ini berarti boleh Pak boleh berarti salah boleh nih Iya, jadi yang sama seperti saya Bu, kalau penerimaan rapor itu murid 11 yang dulu itu jam 9 sampai jam 12 sampai tahu gitu. Karena apa? Wali murid itu antusias dengan apa yang perkembangan, gitu. Masukan, maksudnya perlu bantuan lah anak ini harus bagaimana. Ini saling membangun keluarga lah itu ya. Jadi memang perlu butuh kesempatan kita yang mungkin di panjenengan kan 1 tahun 2 kali mungkin di. Nah, pulau kan 4 kali tahun. Jadi PTS itu juga mendapatkan. Di sini PTS kayaknya buatan ya langsung di yang pertama biasanya. Oh, buatan. Tapi kadang juga tidak. Ini malah aman ini tidak ada apa-apa. Karena yang kedua mandiri ini agak membingungkan juga PTS kemarin itu agak bingung. PTS kemarin ada ya tuh katanya saya pakai barcode kemarin saya coba untuk saya memang karena baca saya isinya memang anak-anak berteknologi jadi saya menempatkan bukan saya tetapi anak-anak jadi saya mengikuti anak-anak saya ngekor anak-anak sepanjang apa dia bisa menggunakan gadgetnya jadi saya harus saya belajar memang saya pelajari
caranya ternyata begini. Oh anak-anak pakai ini saya ini sudah ternyata saya sudah jalan itu dari yang sekarang kelas 9 itu kelas 8 kan ternyata saya tidak dikasih lagi kelas 8 cuma dikasih satu kayaknya untuk menekan. Kalau yang dulu itu karena kelas 8 karena saya walinya di situ itu memang saya spesial karena itu saya coba untuk menggunakan daripada dia cuma mau ini aja nggak dengerin. Ayo buka pakai aplikasi kita buat komik hari ini. Ayo jajal terus mutek dengan HP-nya sedikit gini wes ayam sayangnya kayak gitu. Pertama mikirnya saya cuma aman anak teralihkan dari game gitu aja. Meskipun ada beberapa orang tua itu yang saya menyebutnya militer kolot model kuno lah gitu. Jadi mereka menganggap militer itu nomor satu. Jadi WA saya itu sampai berjam-jam itu cuma pengen anaknya bisa menguasai 10 mapel semuanya. Nanti masuk SMK yang terfavorit versi bapaknya saya sampai ini Pak, Bu, nuwun sewu. Oke, saya kan susah juga untuk bicara dengan orang saya itu kata SMK ini atau SMA ini yang dengan sebagian itu anaknya pengen bukan dunia pengen jadi ini bagus Bu, rekan-rekannya oh dari situ ada terus saya kata Pak Bu setiap anak punya kemampuan mungkin jualannya tentang jual itu pintar di bahasa tapi tidak bisa di matematikanya bagus masih ngengkel masih orang tuanya. Terus akhirnya saya konsultasikan ke ini matematika jadi orang tuanya ini punya ya sebelumnya matematikanya ya itu aku aku mumet sama nggak ngengkel dia kalau matematikanya saya nggak seperti ini misalkan gitu perasaan dia itu mengaku juga dia tidak suka aku gak senang jadi anak itu pulang tuh merasa kayak masuk lubang wah saya itu stres bahkan sampai terlalu menuntut ya orang tuanya tuh sampai di foto Bu, apa enggak dikasih tugas kok anak main game terus ini Pak, main saya dulu saya tidak kasih tugas saya ngajarnya saya kalau yang lainnya saya tidak tahu karena itu ranahnya bapak ibu guru masing-masing saya nggak bisa Pak masuk ke dalamnya karena itu nanti saya kok kayak mencampuri urusannya terus kalaupun di rumah berarti GHI panjenengan anak itu diatur Pak nanti jamnya main game sampai jam berapa oh iya ibu mungkin mau tenggelam di kakinya jenengan putrane ya ada yang seperti itu jadi merasa bahwa aku dikit kalau SMK tidak iso karena aku betul masih ada ya ada satu seperti itu Pak spesial itu Pak saya sampai sini kalau udah WA ngapain ini WA lagi aduh apa sih ya untuk selanjutnya Bu Diana untuk kedepannya gitu panjenengan punya rencana untuk mengasah kompetensi yang ingin panjenengan capai itu mungkin kompetensi apa Bu Diana dari PGP ini yang ingin panjenengan capai saya masih saya yang ini dulu masih stabil di tempatnya dulu maksud saya di materi apa? Yang maksimal dulu apa ya ini saya kan malah kalau ditanya materi saya bingung banget budaya positif atau saya masih mengutamakan karena ini kan saling berhubungan sebenarnya saya memang masih budaya positif pun kita juga bisa memasukkan KSI juga bisa masuk saya memang tidak pengen yang muluk-muluk seperti tadi saya memang mengutamakan karakter dulu jadi budaya positifnya itu naik lagi saya tidak jadi dari senyum dan karakter dasar lah sebenarnya kemarin kan dasar termasuk yang untuk makan dan dan lain sebagainya itu kan bisa agak naik sedikit
sedikit level masih di situ tadi Iya, iya, sebenarnya, iya. tetapi saya masukkan semuanya, Betul, betul. termasuk saya misi saya ini, berarti tetap itu kan nomor satu Iya, yang iya, itu kan, iya, iya. berarti tetap teknologinya dimasukkan, tapi Betul. yang utama setidaknya naik level dikit gitu lah. Iya, iya. Jadi saya tidak mungkin tidak menggebu-gebu seperti yang lain, saya harus begini. Saya yang tidak menggebu itu mana Itu betul bermakna, nah, ya. gitu. Kalau saya tidak bisa, saya bisa lari, tapi yang saya ajak lari bisa atau tidak gitu, mungkin yang itu. Jadi saya anak-anak berarti kalau naik levelnya sekian untuk waktu sekian bulan berarti Iya. baru sampai untuk tahap dia mengingat, Iya. dia mengulangi terus seperti ini, berarti untuk dia bisa membudayakan berarti levelnya kesekian. Iya. Berarti memang ya itu tadi, saya bisa lari tapi yang bijak lari bisa atau tidak. Iya, iya. Mungkin kalau saya tidak ingin mulu, saya hanya ingin naik level dikit gitu aja. Iya, iya. Jadi naik level kalaupun nanti hasilnya ternyata di luar itu berarti saya naikkan levelnya Iya, lagi iya, gitu. betul. Jadi harapan saya ke depannya rencananya itu memang menaikkan sedikit saja. Jadi dari 1, 2, 3 nanti saya tambahin. Ini tidak dikeluarkan, tidak diucapkan, dilihat saja mungkin sudah ada perubahan, nanti naik lagi ke atas. Yang ingin saya gak berubah itu kemarin mungkin agak levelnya naik sedikit itu ini apa ya, soal dia tetap karakter anak, tetapi anak untuk bisa memahami temannya. Iya. Nah ini kadang kemarin masuk bullying gitu loh Pak. Iya. Sebenarnya bullying itu kan karena kita tidak paham. Teman itu berbeda dan kita harus berbeda itu indah gitu loh. Saya ingin menyampaikan ke anak berbeda itu indah, beda itu boleh, bukan hal yang itu tidak Aneh. boleh yang aneh yang kamu kok beda masuk neraka nggak ada sih gitu. Anak-anak kan beda, beda dulu gak level kan sesuatu di mana saya gitu. Jadi saya mengikuti anak-anak aja, termasuk Iya. itu juga mengikuti saya. Aduh, saya kadang yang penting saya masih coba. Saya kasih lihat begini. Saya udah berubah sedikit. Insya Allah nanti teman-teman melihatnya sedikit. Soalnya yang saya lihat itu saya ini banyak pede. Betul. Tapi saya juga berarti kemarin yang disebut saya bagi saya tidak bagus. Ternyata jadi tren untuk bulan selanjutnya. Itu saya gitu kan coba gitu. Berarti saya juga berubah gitu. Berarti saya bisa menjadi acuan. Diunani dulu ternyata memang orang-orang menunani tapi habis itu ternyata tercantol. Tercantol saya nyebutnya gitu. Saya ternyata kan beberapa kali itu sering masuk sepatu. Saya pakai sepatu itu gara-gara kaki saya memang sakit. Dia gini ya, kayak saya sakit. Habis itu banyak yang terus yang dulu itu saya sering pakai sepatu cats, jadi atasnya apa catsnya apa gitu. Saya nyaman, yang penting saya nyaman, kaki saya enak saya deh. Tapi gak matching kayak ini. Intinya gitu masih yang matching. Ternyata bulan selanjutnya memang tidak sembuh dari dulu. Ternyata ada tahapnya satu mengikuti. Adik ternyata gini. Ternyata memang perubahan memang dari diri kita. Tidak usah langsung tinggi malah kaget. Kita sendiri juga kaget. Dia berubah terlalu gitu, kita sendiri juga kaget, merasa tidak nyaman juga gitu loh. Jadi misalnya kita berubah juga sedikit, ngasih contohnya sedikit, yang mengikuti juga melihat tidak merasa digurui, jadi juga tidak merasa direndahkan, jadi mengikuti aja, mengalir aja gitu. Ya ternyata saya juga lihat gitu, baju harus dia panjang gitu. 1 bulan muncul model seperti itu, semuanya pakai begitu. Kemarin saya ikuti
Bu Diana, terima kasih ya. Yang selanjutnya Bu Diana, di sini saya akan menggali potensi panjenengan mengenai rencana PSE, penerapan PSE yang kemarin sampai dengan sampun pelajari bersama Fasil. Itu apa saja di modul 2.2 itu panjenengan pelajari apa saja Bu Diana? Sebenarnya nggak pelajari semuanya, jadi satu. Sebenarnya ternyata itu sepertinya Yeah. satu lingkaran penuh. Yeah. Tidak bisa dipisah sebenarnya. Tapi ternyata di RPP-nya juga ada RPP-nya, ternyata saya juga gitu. Ada RPP-nya. Oh, tidak saya jadi saya menganggapnya oh kemarin. Kalau saya menyebutnya itu manajemen emosi kalau saya. Tapi saya tidak mengatakan itu ke anak-anak terlalu tinggi, nanti malah saya cuma jadi anak-anak saya itu begini. Berarti clue-nya hari ini, kerja hari ini itu seperti ini. Jadi kamu seperti ini, gitu. Jadi tidak pakai manajemen emosi dan sebagainya terlalu tinggi nanti anak. Jadi pertama ya memang agak pertama di doa. Kemarin yang saya tuliskan seharusnya itu di doa. Anak itu ketika berdoa kebanyakan asal tidak pakai emosi juga. Jadi mulai saya terangkan pelan-pelan di situ. Jadi tidak saya bisa jadi ambil nafas dan sebagainya. Jadi saya masukkan, ayo kita berdoa dengan baik, duduk dengan tenang, kita ucapkan pelan-pelan bersama, kadang kan anak-anak juga nanya, Diana apa tuh? Padahal Diana kan sambil buka apa, sambil ini, sambil belajar ini. Kalau mau sampai situ, belajar di hafalnya. Anak-anak, oh iya Bu ya, bisa lah gitu. Oh ini dari dia, berarti gimana? Yang kasih dulu. Jadi, anak berdoa salah. Ternyata memang perlu di situ dia memang emosi pertama yang kita harus itu dengan berdoa kan tenang, lebih tenang lagi. Kalau sudah tenang, masalah di rumah hilang, nanti setelah itu masuk. Nah, ini tadi juga di kelas itu banyak yang kelas bar. Jadi kalau nggak dijarin gitu. Tapi kalau ditangani dengan baik ternyata tapi kan saya juga sedikit-sedikit Pak, saya nggak berani langsung saya memang karena kita memerlukan orang yang tidak bisa kejar bayang kacilnya dengan mudahnya membalikan telapak tangan itu tidak bisa. Jadi saya juga anak-anak juga tidak melakukan sosialian tidak. Oke Ibu, jadi di sini untuk harapan kan penjelasan sudah mengungkapkan dari ilmu untuk PSE-nya tadi, tentunya panjenengan punya harapan itu sendiri, harapan untuk rekan, harapan untuk murid. Itu harapan kamu itu apa? Mengenai pembelajaran PSE ini kan harus bersinergi gitu antara panjenengan dan rekan dan murid. Ini masih dengan murid dulu Iya, monggo. Ini harapannya itu ya anak-anak bisa lebih bisa mengontrol diri. Yang utama adalah kita memang harus bisa mengontrol diri. Jadi anak-anak bisa mengontrol diri dimanapun berada. Nah, kalaupun nanti ke rekan, karena rekan itu kan sama-sama dewasa, cara mengontrol dirinya setiap orang punya cara berbeda. Nah, itu yang penting saya bisa membawa perubahan sedikit bahwa mengontrol diri itu lebih penting daripada mengadu argumen, daripada membuat yang lain. Kontrol diri, oh dia lebih begini, mungkin dia berbeda dengan saya, begitu. Jadi jangan mengatakan bahwa perbedaan itu menjadi sesuatu yang merendahkan kita. Jadi kontrol diri itu untuk berbeda tingkat. Saya seperti harapannya bahkan seperti itu ke anak-anak juga kontrol dirinya menjadi lebih Sadar dirinya. Dan jangan melihat anak-anak itu kan suatu pribadi yang unik. Jadi
ketika kita masuk kelas, kita kan merupakan seorang figur ya, public figur di hadapan mereka. Bagaimana kita mengondisikan mereka, bagaimana kita mengirim mereka untuk lebih sadar diri, lebih bisa manajemen diri, lebih bisa berrelasi, lebih bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu kita berlatih kan kepada mereka. Tentunya ada praktik baik dari ibu untuk menyiapkan PSE ini. Paling sedikitnya lah kita bisa menggugah potensi mereka lah intinya. Dari pembelajaran yang ibu sudah lalui. Yang saya sampaikan kemarin, saya memang masih coba memanage, menenangkan, mengontrol emosi diri. Itu yang saya lakukan. Makanya anak-anak sering tanya, enggak marah. Kenapa harus marah? Karena dengan saja marah. Kalaupun sampai pada titik taraf mood gitu, saya katakan dulu, baru saya sampaikan dengan nada yang memang agak tinggi. Habis itu direndahkan, habis itu disampaikan mengapa tadi dengan nada tinggi seperti ini, seperti itu. Jadi yang saya pernah memang harus mengontrol diri dari sini sendiri dulu. Jadi dari sini dulu kita jadi public figure yang benar-benar bisa mengontrol. Ini masih kadang belum bisa, ada sedikit ya gitu. Ini memang harus saya tingkatkan lagi untuk mengontrol diri. Ini pun merupakan yang produk yang sudah sebenarnya kita lakukan, tapi kita belum sadar, Ya, belum sadar sepenuhnya. Begini. Gitu. Tapi kalau kita biasakan budaya-budaya seperti itu, insya Allah nanti generasi kedepannya itu lebih apa pun tidak ada yang namanya perbulian tentunya, sudah tidak ada namanya mengejek teman, tidak ada yang menghina ataupun merendahkan, itu pasti akan muncul budaya seperti itu. Jadi kita yakin, kita bangun sedikit sedikit itu kompetensi itu PSE itu sangat baik menurut saya gitu, sangat baik untuk dipelajari anak-anak. Itu luar biasa lagi kalau dipelajari rekan guru. Karena di sini. Seharusnya gitu. Jika kita mulai dari kita dulu, kita kan beri teladan kita. Ya, kita dulu, makanya tadi pelan-pelan dulu saya harus effortnya sampai ke benar-benar. Bukan berarti saya harus benar-benar orang sabar sih. Tapi kita mendapat mengontrol emosi diri itu bukan berarti kita sabar. Sabar betul. Kita berarti memang kita harus bisa mengontrol diri, kita berhubungan dengan orang lain, kita juga bisa menempatkan saya itu harus gimana gitu. Itu mengontrol diri kalau saya menurut saya memang harus contoh Pak, kalau kita memberikan teori kita seperti menggurui. Betul. Cak, gurui bang tuh, kali ini kena ke situ, aduh senioritas kena. Terus kalau yang udah saya nggak sampai mikirnya gitu, karena saya itu memang ternyata lihat saya saja, lihat saya baru silakan. Soalnya saya itu berharap kedepannya kalau ada sesuatu tidak kayak ini apa itu harapan saya pribadi ya ini tidak ada yang namanya senior, tidak ada yang namanya itu harapan saya. Karena apa? Kita itu sama-sama belajar. Manusia sekecil apapun kalau penyampaian bijak perlu kita itu pelan nasihat bagi kita, atau enggak? Tadi kan anak-anak itu iya betul. Kadang dia itu jadi guru kita untuk menjadi lebih sabar, kita lebih bijak untuk melaksanakan. Oh ternyata mereka juga kadang ilmunya lebih tinggi juga ternyata memang, kenapa tidak saya bilang. Saya juga sering tanya, itu biasa caranya garap ini pakai ini bu, dia ternyata bangga untuk ditanya seperti itu. Seperti itu merasa dimanusiakan. Saya juga dapat ilmu, semangat tuh ternyata selanjutnya itu saya buat lagi di mana buku ini. Oh iya gitu ya ternyata saya. Ternyata PSE itu ada. Sama seperti kemarin filosofi terapi. Begini. Diferensiasi. Begini. Isi baca. Jadi ketika mendapat materi pertama tuh apa sih ini apa sih ya, jadi
dipahami itu susah banget. Habis itu ternyata Oh, begitu. Oh-nya jadi baca Oh, gitu. Ternyata sih udah, ternyata itu maksudnya. Oke. Ya Allah, astagfirullah, ini dah ternyata. Kemarin juga dia begini, wah ya lebih paham. Oh, saya tetap pikir sih, gitu. Saya pernah begini, oh ya teoritis saja bingung lagi saya ini. Ternyata saya cuma kalau teori ini kan nggak boleh, kan masuk ke RBB, masuk ke videonya dan filmnya. Wah, ini tahu gitu. Akhirnya ini. Oh ya, kalau begini, apa ini? Ternyata kita memanage perasaan kita, mengontrol emosi. Oke, terima kasih atas topik-topiknya. Selanjutnya untuk keterlaksanaan tahapan kerja itu, panjenengan kan kemarin sudah menjadi sini ketika bersama saya kan sudah banyak tarakan kerjanya. Mungkin di sini buatan buatan tertimbun bacanya masih berjalan sesuai berjalan tapi tidak saya buka bacanya. Pokoknya intinya gini, saya visi saya intinya ingin ke anak-anak melek teknologi, berarti berarti ini masuk B-nya sudah lewat, A-nya sudah lewat, berarti ini tinggal ke berarti tinggal eksekusinya ternyata ya ada maju ada mundur memang kayak mundur. Jadi ada yang hari ini baik saja ikut semuanya, ternyata besoknya saya nggak punya ini, mundur lagi, habis itu maju ngebut lagi, baru mundur lagi. Ternyata memang kita kan punyanya ada beberapa yang orang tuanya memberikan sekolah dengan kita terus ada juga yang anak-anak ternyata tidak bisa menghandle dari apa yang ada digunakan untuk apa, bahkan ada HP-nya yang hang gitu. Tak lihat aplikasimu banyak itu saya gitu kan, terus ini kamu pakai semua tadi kok enggak yang tidak berpakai. Ternyata anak-anak memang kembali lagi ke boy lagi saya akhirnya. Jadi dari bacanya dari eksekusi balik lagi seperti itu. Ternyata memang tidak bisa untuk baca itu sekali terjadi. Proses memang. Prosesnya ternyata kita ketika sudah sampai eksekusi balik lagi ke B itu, dari B balik lagi ke C, balik lagi ke ternyata seperti itu. Ternyata begini ya. Untuk panjenengan jadi keberhasilan dari baca yang panjenengan buat minimal dari kelasnya panjenengan itu yang muncul apa? Keberhasilan dari prakarsa perubahan yang panjenengan buat. Sudah sampai kalau tapi ya itu loh, makanya naik turun saya bingung nggak kurvanya itu. Kan saya memegang 9 kelas itu seperti kurva turun gitu. Jadi yang di sini hari ini sampai eksekusinya jadi. Jadi saya sudah mengevaluasi persiapan sebelumnya jadi sudah jalan lah, oke. Jadi ini sampai eksekusinya nanti jadi. Saya anggapnya begitu. Ternyata pada tahapan selanjutnya mundur lagi, ternyata ada beberapa yang ini mungkin Doni apa lagi ternyata ini cari lagi solusinya kenapa dia bilang begitu. Ternyata ada kebiasaan, ada tingkat paketan terus ada tingkat HP ku nge-lag itu. Ternyata harus cari gitu. Tapi sesuai dengan visi visual ini Bu, untuk panjenengan lihat hasilnya itu sesuai yang diharapkan visi. Visinya kemarin ternyata sebenarnya sama, cuma visi ini sekolah kan lebih luas lagi daripada saya kan kemarin cuma ambilnya satu visinya ambilnya cuma satu tidak konkret juga masuk sekolah kemarin. Ternyata ketika masuk ke ini kemarin ada saya dan jadi job ternyata lebih itu disitu dapat menemukan perubahan visi. Cuma saya tidak nyatet di sini, yang saya kata punya ini ada perubahan visinya ternyata diskusi menunjukkan orang-orang yang
mix dengan kita. Karena memang saya lihat yang paling ajak itu yang aktif hanya Bu Umi, ngoten lho. Yang penting kan yang ajak kan yang sering pegang HP sendiri, ngoten. Saya amati, kan nggak mengamati apa konteks dari presentasi panjenengan. Saya ajak kemarin itu kan dari bapaknya. Bapaknya menyampaikan ini gitu kan. Kemudian dan saya ikuti aja gitu masukan. Sedangkan ketika Bu Umi itu nanti geser aja dulu. Nanti karena seperti ini saya sampaikan gitu. Ya, kan saya bisa melihat orang kan. Itu dari menanya orang lapangan seperti itu tadi. Jadi kalau ini nanti ada saya bapaknya. Mereka harus ini terus yang ditunjukkan saya untuk menghidupkan saya bapaknya nyambung sama teman yang lain. Ada yang mengikuti nama ternyata seperti itu. Harus ada pemicunya. Terus kemarin ini juga belum bisa memicu waktu saya dengan saya kemarin. Nah itu kebetulan saya buat sebenarnya itu saya buat terus ada ini mau pakai enggak kan ini enggak pakai enggak ada saya masukkan terus itu ternyata memang perlu pematik. Nah saya sebut nyala ternyata seperti itu. Dan kemarin ya alhamdulillah ketika saya dikasih sediaan pematik bapaknya nyambung jadi kayak sumbu kompor dengan api zes gitu nyala akhirnya nyala dari pematikan jalan gitu. Kita memang kita diskusi dengan orang-orang yang mendolomit dengan satu aliran satu arah gitu solusinya. Kebutuhan kan memang. Nah sekarang untuk tantangan yang dulu pernah dengan sampaikan guys dan sudah dengar itu apakah tantangan itu sudah mulai hilang Bu atau muncul tantangan baru? Semakin banyak tantangan apa Bu yang dengan alami selama ini 3 bulan terakhir ini? Ya sebenarnya hampir sama sebenarnya tadi loh sakit hati susah saya tantangan dari itu ya masih sudah, itu ya sudah mulai ada stabilitas naik lagi. Nah, saya sampai kalau saya dulu diem kok golek ono ketika saya sedang atau saya sedang mengajarkan kok golek yang mesti aku hilang gitu dan itu menjadi sebuah suatu masalah. Saya duduk di dalam kelas juga aku lihat saya sampai gitu terus nanti kalau saya keluar juga nggak mungkin saya diantar gitu. Saya nggak mungkin jalan kaki ke depan sana aduh repot ada saya mau keluar kenapa saya coba saya nggak mungkin bilang kan saya mungkin saya mengajar sesuatu mana sudah saya kasih itu namanya anak ada kasih tugas yang ini karena yang nggak mau ngakoni ya ada tugas nggak ada sama dia nggak ada kemana ada yang seperti itu juga jadi ya cuma untuk orang-orang yang mungkin menjadi masalahnya menjadi bahan jawaban sudah gini naik lagi nggak ada lagi terima kasih berarti harus cari solusi. Tapi itu ternyata PSI lagi yang berjalan untuk relasi itu kan memang relasinya kedua dulu yang Oke Bu, kita di penghujung pendampingan hari ini. semua kan Ini Bu, untuk saya membutuhkan refleksi dari panjenengan perihal pendampingan yang selama ini saya berikan ke panjenengan. Ini kan PE3 ini merupakan pendampingan terakhir Bu untuk kita. Karena di tahun 2023 ini sudah tutup. Jadi di 2024 nanti ada pendampingan lagi ya. Ini Desember ada pendampingan. Insya Allah nanti kita cuti dulu, cut off dulu Desember dan Januari. Kita kembali lagi ke Februari. Oh iya saya Bisa liburan. Saya sudah berlian. Bisa liburan. Ayo. Adik itu kan ada di Bali. Kemarin janjian dari Bali mau Bali, ternyata hujan. Kemarin waktu lebaran hujan gitu. Kok nggak bisa di aku ya sumpah santai aja. Habisnya seperti itu. Terus nanti insya Allah. Terus bagi baliknya suami ke Bali adik saya yang terakhir. Jember itu
makam almarhum bapak saya. Ini adik beda ibu. Iya, iya. Jadi hal yang sangat saya syukuri. Saya itu susah ya, dia yang menyukuri ya. Susah karena saya tinggal yang ibu, kemudian rumah tangga saya berantakan, hancur. Saya syukuri karena saya mendapat seorang yang insya Allah dekat dengan keluarga yang alhamdulillah keluarga besarnya sangat bagus sekali. Itu dengan janji yang pertama dia tepati menemukan bapak saya meskipun hanya merupakan bangsa, tapi menemukan keluarga saya yang sana. Dan saya kategori orangnya gimana ya Pak? Saya itu tidak punya memori di bawah usia 5 tahun. Tidak ada sama sekali. Jadi di sana pun kami keluarga itu saya ini saya bingung. Tidak ketemu sama sekali. Saya terakhir di Desember itu usia 5 tahun. Harusnya ada memori dari sekian sampai 5 tahun itu harus ada. Ternyata saya tidak punya sama sekali. Memori saya dibangun itu ketika saya sudah pindah di sini di rumah nenek saya di zaman sini. Terus kemudian besoknya masih TK. Di bawah itu saya sudah tidak punya ingatan, jadi saya tidak ingat sama sekali. Bahkan untuk mencari pun saya daripada saya kepala, misalnya urusan dulu tak sampai itu penting lagi saya usaha tanda cinta saya temukan yang kamu kita. Jadi kalau ada apa-apa semuanya kamu ada. Itu saya sama sudah kita lagi kalau itu. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya Bu, untuk refleksi ya bagi saya. Menurut panjenengan saya ini perlu direfleksi yang bagian mana itu? Bagusnya bagaimana Ibu? Tidak bagus, dalam bisa nyambung dengan saya. Saya itu kategori orang yang susah ngobrol dengan orang yang tidak match. Jadi seperti tadi saya tidak bisa dijamin orangnya. Saya itu sama gini, apa saya itu lulus itu gitu karena saya nggak bisa dijamin dulu saya. Saya tes kemarin itu memang seperti itu. Sampai yang tes itu waktu wawancara, bukan gitu Bu, kameranya jadi enggal-enggalan karena kamera HP. Ya kalau sampai sudah, Bu, segitu aja saya kelasnya. Habis itu molor, habis itu dari jatah berapa 1 jam setengah itu jadi 4 jam. Ngobrol terus ngomongan. Ayo Bu, saya Bu, tak empat Bu, ayo Bu kita bahas ini Bu. Yuk, sama Bu saya. Untungnya dalam kurang lakon ini. Ya untungnya saya pintar banget gitu. Saya dan tidak bisa diam langsung dapat introvert yang berasisi karena memang membiasakan untuk memiliki inspirasi. Anak-anakku saya terakhir gitu. Ini anak saya kalau dia belum ada yang belum sebut inspirasinya cek gitu. Tapi ya saya enggak. Saya itu anak-anak juga yang penting kan punya relasi dengan orang bagus. Relasi dengan yang bagus itu otomatis kamu bisa mengenal. Makin ini, berarti kan? Ya harusnya kan saya pesan itu. Berarti bagus itu anak saya tuh dulu SD pun SD. Saya itu sangat bersyukur. Saya sudah punya satu temannya. 1 tahun Bu ini. 1 tahun 1 teman itu saya sangat berbiasa. Sangat saya takut sama saya sangat mengucapkan dulu 6 tahun 6 bulan. Saya itu sangat muridnya Pak Ari ini. Pak Ari itu masih sudah tahu anak saya karena sangat spesial anak saya. Tapi ketika anak itu kan anak kelas 3 ini kemarin Pak Becan itu terus kemudian saya pendaftar 3 bulan maka saya sangat apa akhirnya nggak anak saya ternyata nggak mau bersama bendanya di sana. Aku akhirnya pusing. Pokoknya bendanya di sana. Bendanya pindah yang aku nyaman di sini ya. Saya itu tipe orang yang tidak bisa ngomong dengan orang yang tidak bisa. Apalagi dengan kadang dengan nada saya kadang tidak marah saya, tapi kadang ada nada tinggi tapi jual gitu. Kadang saya tidak ada ekspresi data saja ini tapi nyantol ngomong itu. Oh saya juga mendengarkan tapi saya bukan tipe orang yang masih dingin. Begini kan nggak bisa. Jadi saya melihat dengan sebagainya sih kan gitu. Saya juga tapi saya melihat
Masaknya itu ya Bu ya. Nomor 2-nya Bu. Apa ya? Saya butuh refleksi selanjutnya agar saya mampu berrelasi nanti. Apa Pak ya? Selama pendampingan ini loh Bu, 1, 2, 3. Jangan tidak pernah mau makan mana. Oh iya itu ya. Mesti di piring saya saya mesti bingung. Oh juga bukan aku dia bingung ini kawan. Kan saya udah baru. Terus tak makan di sini mau tolong karena tak cantol gitu. Kadang gitu datang gitu. Kalau biar orang itu bahas. Jangan terus enggak anu gini bahas meriah nih. Sambil menikmati wayang ya. Iya. Ini yang sudah mau. Oh itu game refleksinya. Nomor 1, 2. Padahal katanya itu setidaknya Kamu sudah mencicipi air loh Bu. kayak gini Bu ya. Saya sendiri itu sungkan Bu ya. Kalau ada gitu sungkan Bu. Kalau mau makan itu sungkan. Jujur saja. di sini tuh biasa Pak. Jadi bagusnya budaya di sini tuh yang luar biasa bagus. Memang keluarganya. Jadi kalau ada hal itu memang saya nilai itu seperti itu Bu. makanya Pak Supra paling sering kalau Pak sini Pak. Itu paling sering banyak ayo. Di tempat saya itu semakin dulu itu ada bidan yang kapok ke sekolah saya karena katanya anaknya nakal-nakal. Itu sampai ada cerita itu mengadu domba itu ternyata pernah diludahi, padahal yang diludahi itu tangan saya. Katanya mukanya diludahi, padahal tangan saya yang diludahi. Itu sampai ada. Tapi dan untuk bidannya satu ini, aku inginnya di dalam rumah saja ramah gini anaknya enak-enak gitu. Jadi akhirnya itu image itu terkikis dari saya. Kalau dari sini ini dari hal begini, image-nya memang dari sangat luar biasa. Bahkan untuk acara apa itu sampai bingung Bu. Jadi Asumsi utama. sambil bawa pilih aku cara apa sih tuh masuk situ. Saya gini, dia mungkin artinya masa mau lagi aku kamu Pak nasinya sedikit atau nasi nggak dulu lah mulai kok kayak kolesterol udah murun Pak jamunya kan kecil aja. Oke, berarti yang perlu saya perbaiki harus memakan snack dari sini ya lah kalau apa itu harus di sini saya harus memakan bagian konsumsi saya harus memakan snack dari sini. Bapak itu kemarin kan ya jadi harus pokok panjangnya ambil ya Itu murid-murid saya senang Bu. Pak dari mana mau ditanya? Dari mana kan? Ya itu nggak tahu ya, mesti ada. Itu nanti saya bilangnya anak-anak di kelas itu, maaf ya Pak Saudari ini saya tinggal. Gitu. Kemana Pak? Di SMP 1. Wah enak itu untuk anak-anak itu. Saya ceritakan itu. Di sini itu termasuk sangat kategorinya sangat sederhana loh Pak, itu sangat sederhana. Dan biasanya kalau makanya ini kemarin juga upacara kesini lagi. Upacara satu kebanyakan. Jadi SMP 1 atap itu tiron 2 itu tuh. Parang Pak. Oh, Pangpida Parangpat. Dan dulu kan Pak. Yang di tiron 2 itu Bu katanya satu atap itu. Itu baru yang angkat di hati. Oh, motor. Kalau yang aslinya di atas itu Muridnya juga banyak. udah banyak. Maksudnya kan Kalau mendung pulang kita. Oke. Saya pernah di sana satu Oh, tahun. takutnya nggak bisa pulang kalau mendung. Saya 1 tahun di sana itu ya luar biasa. Iya. Sekolah Pernah, di Bu? sana itu jahat karena diantar ya. Terus sampai situ karena motornya mau dimana? Sudah dijemput apa belum? Belum cepat ya Bu. Aduh, ya sekarang lagi tanda ingat. Kalau jahat nggak ada gini ditemani anak-anak. Oh, tak temani jalan Bu ya. Nah, kalau kamu naik motor lagi, nggak apa-apa Bu. Jadi dia mau ikutin. Aduh, jauh ya. Iya, Ibu terima kasih dari untuk tadi kan sudah saya sampaikan untuk Desember Januari kita. Tapi saya punya jajan untuk panjenengan. Oleh-oleh untuk panjenengan. Itu untuk RPP Bu. Kan panjenengan kemarin sudah membuat berdefinisiasi itu. Itu tinggal menambahi unsur
KSE dan budaya positif. Jadi panjenengan masukkan di sini. Yang kemarin saya mengerjakan yang dekon. Dia ada dekon itu. Dekonnya itu tapi saya nggak pakai yang ini dulu karena kan saya kerjanya pakai Iya. jadi akhirnya saya pakai modul, jadi saya masukkan di dalam Iya. modulnya. Ternyata sebenarnya ada cuma Ada, bingung saya tidak nyari terlihat. ya. Oke. Iya. Kita sepakati Bu nanti kita untuk itu kan nanti perlu mengirimkan file atau berkas kepada saya. Nah itu sebaiknya kita lebih mudahnya file saja di Google Doc, kita edit bersama apa yang perlu dibenahi atau yang sudah benar, dan nanti tinggal kita action di observasi di PI 4. Nah itu ketika itu saya butuhkan kelas Bu di PI 4 itu yang panjenengan anak-anaknya super itu malah bagus nanti kalau dimasuki observasi itu. Nah nanti panjenengan pilih hari apa, itu panjenengan yang nanti yang sepakati hari apa Pak. Oh iya saya hari Selasa misal saya pegang kelas yang super. Nah ini saja Pak Soib sini. Tapi pakai kamu berarti pakai modul aja ya, enggak usah pakai yang KPP yang Itu KPP itu diferensiasi. itu Modul sebaiknya kan di juga berdiferensiasi Pak. G itu nanti jangan kasih keterangan G. Mau belajar gini Iya, modul aja. G itu dengan pakai keterangan intinya ada memuat berdiferensiasi dan KSE serta budaya positif. KSE-nya yang belum. Yeah, Belum itu- saya tandai maksudnya. Betul, mesti ngerti dulu. Kita nanti intinya membangun RPP itu sebagai permintaan di LMS itu. Kan modul aja sebenarnya cuma beda nama dari RPP. Betul, betul. Yeah. Sebenarnya hampirnya sama. cuma Sama, gitu. Ada CP ya, bedanya namanya aja geser. Betul, betul. Oke. Ya, itu nanti Nanti untuk di- pelaksanaannya 2 jam pelajaran. Kalau di SMP itu berapa? Kalau di SD kan 35 menit, 1 jam. Kalau di SMP 40 berarti 80 menit. Kalau hari ini tadi mana spesial apa? Apa kita sepakati kondisional atau tetap JP itu nanti terserah kita untuk pembelajaran. Oke, Kondisional G. Pak Menteri. G. Kayaknya kalau di situ nggak ada. Ini karena memang Di semester 2 kita mungkin kita punya. G. semester 2 itu nanti modulnya Iya. katanya dulu. Betul. Jadi 2 minggu sebelum itu kita sharing dulu Bu untuk RPP-nya. Yang panjenengan tampilkan itu hari apa? Itu Sesuai. misalkan G. Kan lebih Bisa mudah nanti. siapkan. G. G. Oke G Bu. Jelas G untuk Iya. sebelum kita akhiri ini. Oke. Apa yang ditanyakan mungkin Bu? Sampun yang Sampun itu mohon ya. Bisa mau jelas ya. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya untuk pendampingan yang sangat luar biasa. Panjenengan bercerita panjang lebar, sangat menginspirasi untuk saya. Sampai lebar sekali. Dan itu untuk pengalaman pribadi juga Bu. Ini sangat penting untuk saya ya, untuk belajar untuk panjenengan, untuk saling apa ya, kata kan manusia ini perlu dengan harus belajar. Apalagi haknya guru itu harus belajar Bu. Haknya guru itu harus belajar sepanjang hayat itu yang perlu kita tekankan. Terima kasih banyak untuk hari ini Bu Diana atas penyambutannya juga sangat luar biasa. Terima kasih. Apabila dari unggahku saya di sini saya kurang sopan, ngapunten, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya juga manusia yang perlu didikan juga, masih perlu didikan, masih perlu introspeksi diri. Saya mohon maaf Ibu Diana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya kepanjangan nanti. Alhamdulillah ini